Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga Ramadhani dengan NIM 2117 10 10 10 07 akan mempresentasikan PPT sonikasi yang berjudul Study on Combined Effect of Balancing and Sonication on Different Quality Parameters of Carrot Juice dengan dosen pengampu Dr. Niken Widya Palupi, STP MSc. Latar belakang, wortel merupakan tanaman umbi-umbian terpenting yang ditanam di seluruh dunia. Akarnya yang berdaging dan dapat dimakan, dikonsumsi oleh manusia dan juga hewan. Wortel sendiri memberikan manfaat kesehatan yang besar bagi tubuh manusia karena merupakan sumber karotenoid, senyawa bioaktif, vitamin, dan mineral yang baik. Karena rasa dan nutrisinya yang baik, wortel dianggap sebagai sayuran yang sangat penting dengan khasiat seperti anti kanker, anti anemia, antioksidan, obat penenang, dan penyembuhan yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. Senyawa fenol sendiri merupakan komponen penting dalam tabel nabati. Selain sifat antioksidan fenolat yang kuat, kehadirannya dalam wortel juga berperan dalam karakteristik sensori seperti warna, rasa, dan kepahitan. Dengan demikian, fenolik dapat menjadi indikator untuk menilai kualitas sayuran yang diolah dan disimpan. Enzim sendiri, seperti peroksidase atau bisa disebut dengan POD, dan katalase umumnya menyebabkan berbagai kerusakan perubahan pada wortel. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengevaluasi efek kombinasi balancing dan sonikasi terhadap atribut kualitas seperti pH, keasaman, Brix, warna, nilai kekeruhan, tanin, total fenol, total flavonoid, kapasitas antioksidan, asam askorbat, dan juga aktivitas POD pada jus wortel. Selanjutnya yaitu ada bahan penelitian. Bahan penelitian sendiri ada DPPH, asam galat regen folin thiocalteu, katesin, metanol tingkat HPLC, asam sulfat, natrium nitrit, natrium fosfat, natrium karbonat, natrium hidroksida, asam sitrat, amonium molibdat, aluminium triklorida, asam askorbat, vanilin, asam klorida, kalium fosfat diabasa, kalium fosfat monobasa, hidrogen peroksida, dan yang terakhir ada pirogalol. Selanjutnya ada metode penelitian pada jurnal ini. Yang pertama ada persiapan jus wortel. Wortel sendiri diiris dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama ini dipilih sebagai kontrol tanpa perlakuan awal balancing. Bagian kedua nantinya akan direbus dalam air panas. Dan bagian ketiga direbus dalam air yang diasamkan, yaitu asam sitrat 45 gram per liter pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 menit dan kemudian didinginkan hingga suhu kamar dengan mencelupkannya ke dalam air dingin dan juga dilanjutkan dengan proses ekstraksi dan penyaringan serta dilakukan perawatan sonikasi. Selanjutnya ada perawatan USG. Sampel jus disonikasi dalam 250 ml dalam bejana berjaket 500 ml selama 2 menit dengan durasi pulsa 5 detik hidup dan 5 detik mati pada frekuensi 25 kHz dan suhu konstan 15 derajat Celcius dengan tingkat amplitudo 70% dengan kegelapan hingga menghindari gangguan cahaya pada sampel. Semua perawatan dilakukan dalam merangkap 3. Jus segar tidak diolah dipilih sebagai kontrol. Selanjutnya ada uji kapasitas antioksidan. Kapasitas antioksidan jus wortel ditentukan dengan menggunakan metode yang dinyatakan oleh Prieto et al. 1999, aliquot yang diketahui 0,4 mili 250 mg dalam metanol. Sampel jus diambil dalam botol dan kemudian 4 ml larutan regen yang mengandung asam sulfat 0,6 mili, 28 mm natrium fosfat, dan 4 mm amonium molibdat ditambahkan ke dalamnya.
Campuran kemudian ditempatkan dalam penangas air 95 derajat Celcius selama 90 menit. Sebanyak 4 ml larutan regen dan 0,4 ml metanol nantinya akan dimasukkan ke dalam vial untuk dikosongkan. Selanjutnya ada uji aktivitas pemulungan radikal bebas DPPH. Secara singkat, 2 ml larutan DPPH etanol 0,2 ml ditambahkan ke dalam 2 ml sampel jus. Campuran ini ditempatkan di tempat gelap pada suhu kamar selama 30 menit. Absorbansi ditentukan untuk spektrofotometer pada 517 nm dan prosedur yang sama nantinya akan direvisi untuk kontrol dengan menggunakan etanol sebagai pengganti larutan sampel. Selanjutnya ada uji aktivitas sisa POD. Campuran reaksi mengandung volume total 3 ml, 2,2 ml sampel jus sentrifugasi dalam gelombang 10.000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius dengan Avantage centrifuge, Beckman Coulter, Brea Ca 100 ml, buffer kalium sium fosfat dan juga dengan pH 6 0,32 ml, 5% pirogalol 0,32 ml, dan 0,147 meter H2O2 0,16 ml. Nantinya reaksinya dimulai oleh penambahan H2O2 dan peningkatan serapan pada 420 tercatat dalam 3 menit. Selanjutnya ada analisis statistik. Data yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu fisikokimia, senyawa bioaktif, dan aktivitas enzim, nantinya direpresentasikan sebagai nilai rata-rata SD. Rancangan acak lengkap dilakukan dengan ANOVA satu arah pada tingkat signifikan P5005 dan perbedaan signifikan antara nilai rata-rata ditentukan dengan uji perbandingan berpasangan LSD. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pengaruh balancing dan sonikasi terhadap keasaman yang dapat dititrasi, yaitu pH, Brix, warna, nilai kekeruhan. Di sini tercantum tabel 1, yaitu efek gabungan dari balancing dan sonikasi terhadap atribut Brix, pH, keasaman, dan warna dalam jus wortel. Pada tabel 1 ini terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai L, A, dan B di semua perlakuan bila dibandingkan dengan sampel jus kontrol yang menunjukkan nilai kecerahan rendah atau L0, kekuningan atau A0, kemerahan B0, balancing, dan sonikasi secara signifikan meningkatkan semua nilai warna. Telah diamati bahwa pada pH 4 pengasaman lebih efektif dibandingkan pada pH 5. Peningkatan karotenoid selama balancing dapat menyebabkan perbaikan warna pada jus wortel. Selanjutnya pada tabel 2, yaitu efek gabungan dari balancing dan sonikasi diklot nilai, asam askorbat, dan aktivitas sisa persen peroksidase dalam jus wortel. Pada tabel 2 ini, peningkatan nilai kekeruhan jus wortel karena balancing sebelumnya telah dilaporkan bahwa pemanasan wortel dapat mengekstraksi dan menstabilkan lebih banyak awan dalam jus. Alasan lainnya adalah balancing menonaktifkan enzim pektin metil esterase dan juga pektin esterase yang dapat meningkatkan berat molekul tersuspensi partikel sehingga menyebabkan sedimentasi. Peningkatan klot karena pengasaman dapat disebabkan oleh rendahnya pH jus wortel ekstraksi yang mengurangi pengendapan pektin karena sifatnya dampak tinggi pada estrifikasi pektin. Jadi, efek gabungan dari balancing dan sonikasi dalam peningkatan nilai kekeruhan jus wortel itu lebih kuat daripada menggunakan teknik sendirian. Pada tabel 2 sendiri, penurunan signifikan asam askorbat diamati pada perlakuan WBS dan AB yaitu 4,31 dan 4,27 mg per 100 ml. Masing-masing jika dibandingkan dengan kontrol yaitu 6,36 mg atau 6, mg per 100 ml. Penurunan asam askorbat pada jus wortel disebabkan oleh pretreatment dan telah dilaporkan oleh Sharma et al. 2009. Ini hilangnya askorbat selama balancing disebabkan oleh kepekaan
terhadap panas dan juga kelarutan dalam air. Peningkatan asam askorbat disonikasi WBS dan ABS perlakuan masing-masing adalah 7,07, 5,37, dan 5,56 mg per 100 ml dibandingkan dengan kontrol. Perlakuan WB dan AB yaitu 6,36, 4,31, dan 4,27 mg per 100 ml. Sonikasi sendiri bisa pulih hilangnya asam askorbat terjadi selama balancing yang sangat besar. Manfaat teknik non-termal ini. Selanjutnya, ada pengaruh balancing dan sonikasi terhadap total fenol, total flavonoid, dan juga tanin. Tabel 3 ini merupakan efek gabungan balancing dan sonikasi terhadap total fenolik, flavonoid, tanin, DPPH, dan kapasitas antioksidan dalam jus wortel. Pada tabel 3 ini, penurunan signifikan total fenol diamati pada jus yang diekstrak dari wortel yang direbus dibandingkan dengan kontrol sampel jus diekstraksi dari wortel yang tidak direbus. Penurunan ini, total fenol adalah 300,17 dan 301,10 mg GAE per gram pada WBS dan AB perlakuan. Masing-masing dibandingkan dengan kontrol itu 311 per 69 mg GAE per gram. Penurunan polifenol senyawa mungkin disebabkan oleh kerusakan termal, kehilangan penyucian, dan difusi senyawa-senyawa ini selama balancing. Rusaknya dinding sel akibat sonikasi dapat juga meningkatkan pembebasan fenolik terikat dan meningkatkan ketersediaan dalam jus wortel. Selanjutnya, ada pengaruh balancing dan sonikasi terhadap total fenol, total flavonoid, dan tanin. Masih dalam tabel 3. Demikian pula, terjadi peningkatan signifikan pada total flavonoid diamati di semua perawatan sonikasi WBS dan ABS itu adalah 246,17, 226,18, dan 236,09 mg katekin per gram. Masing-masing nantinya dibandingkan dengan kontrol non-sonikasi. Perlakuan WBS dan AB yaitu masing-masing 196,05, 176,10, dan 186,08 mg katekin per gram. Oleh karena itu, peningkatan total fenol dan flavonoid pada sonikasi jus wortel juga akan bermanfaat untuk komersil sudut pandang kesehatan konsumen. Pada tabel 3, penurunan tanin yang signifikan di WBS dan AB, perlakuan AB yaitu 10,86 dan 10,96 mg katekin per 100 ml jus. Masing-masing nantinya bila dibandingkan dengan kontrol itu 11,65 mg katekin per 100 ml. Degradasi tanin selama merebus sayuran dapat dianggap sebagai penyebab kerusakannya. Peningkatan signifikan tanin pada sonikasi, WBS dan ABS itu masing-masing 11,65, 10,86, dan 10,96 mg katekin per 100 ml. Faktanya, hal ini disebabkan oleh perilaku sonikasi yang non-termal, karena itu tidak ada peningkatan suhu makro cairan makanan yang pada akhirnya mengawetkan sebagian besar makanan fungsional parameter kualitas. Selanjutnya ada pengaruh balancing dan sonikasi terhadap radikal bebas, aktivitas pemulungan, dan kapasitas antioksidan. Pada tabel 3, itu terjadi penurunan signifikan dalam aktivitas pembersihan radikal dan kapasitas antioksidan di semua sampel jus yang diekstraksi dari balancing wortel dibandingkan dengan kontrol yang tidak direbus. Penurunan dalam aktivitas pemusnahan radikal adalah 28,80 dan 27% di WBS dan AB masing-masing dibandingkan kontrol yaitu sebesar 32,40. Begitu pula dengan penurunan kapasitas antioksidan sebesar 229,22 dan 228,32 mg setara asam askorbat per gram. Dalam WBS dan AB, masing-masing dibandingkan dengan kontrol yaitu 230,62 mg asam askorbat setara per gram. Penurunan aktivitas pemulungan radikal dan kapasitas antioksidan jus wortel mungkin disebabkan oleh penurunan senyawa fenolik atau antioksidan selama balancing pengobatan wortel, karena pada sebagian besar sayuran mengais-ngais. Aktivitasnya berkorelasi langsung dengan senyawa fenolik, yaitu juga terhubung dengan kapasitas antioksidan.
Selanjutnya ada pengaruh balancing dan sonikasi pada POD aktivitas sisa. Pada tabel 2 ini merupakan efek gabungan dari balancing dan sonikasi di cloud nilai asam askorbat dan aktivitas sisa persen peroksidase dalam jus wortel. Pada tabel 2 tidak terlihat adanya efek signifikan dari perawatan sonikasi pada inaktivasi POD, tapi sangat berpengaruh signifikan terhadap balancing pengobatan diamati pada inaktivasi POD. Segar jus wortel yang tidak diolah menunjukkan aktivitas POD 100%. Dalam tabel 2, pengamatan serupa mengenai inaktivasi aktivitas POD akibat balancing menggunakan high suhu dan teknik waktu yang singkat. Balancing sendiri sangat mengurangi aktivitas POD tetapi pada saat yang sama. Jadi dengan menggunakan kombinasi balancing dan sonikasi pada saat yang sama, kita bisa mendapatkan manfaat dari kedua teknik tersebut dalam hal inaktivasi enzim serta retensi dan perbaikan nutrisi. Selanjutnya ada kesimpulan akhir dari penelitian ini. Jadi teknik sonikasi ini seharusnya dapat dilakukan meningkatkan teknik balancing tetapi tidak dapat menonaktifkannya enzim pada suhu yang rendah. Dalam hal aktivasi enzim, sonikasi dimaksudkan untuk tidak dilakukan menggantikan perlakuan balancing namun menghasilkan nilai tambah yang tinggi dalam jus wortel. Berdasarkan penelitian ini, kami merekomendasikan hal tersebut kombinasi balancing dan sonikasi sangat layak untuk dilakukan penggunaan praktis dalam industri makanan untuk mendapatkan manfaat keduanya. Teknik dalam hal inaktivasi dan pemulihan enzim atau perbaikan nutrisi yang hilang selama balancing. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya di sini dalam mempresentasikan pekerjaan saya terkait PPT Sonikasi ini banyak kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.